Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan mengalami hari yang sangat menyakitkan di gerbang sebelum seutas benang Doki akhirnya muncul. Meskipun Doki ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan mengeluarkan barang-barang secara acak dari cincin penyimpanannya. Selain itu, perawatan sepanjang hari memungkinkannya untuk turun dari gerbong dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit kesembuhan. Dia tidak perlu lagi terbaring di gerbong seperti mayat. Xiaoyan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Sedikit rasa sakit yang samar-samar dia rasakan. Itu menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia berada pada titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan boneka iblis bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak sekuat saat dia muncul di permukaan. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi. Selain menjadi seorang praktisi Dou, kekuatan spiritualnya tidak kalah sedikit pun. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Douzong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan elit Douzong hanya dengan kekuatan spiritualnya saja, seorang ahli biasa Dou Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Xiaoyan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiaoyan di dalam hatinya meningkat sedikit. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai gerbong. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada binatang sihir seperti banteng hitam gelap dengan dua tanduk di kepalanya, menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia di atas punggung kuda. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar yang terlihat kokoh. Di belakang mereka adalah senjata yang mengandung cahaya dingin saat mereka berkedip-kedip di bawah sinar matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat. Hahaha, Cheng Niu. Kali ini kamu benar-benar kalah dengan diriku yang dulu. Banyak tatapan dari kedua sisi gerbong tertuju pada Xiaoyan membuka tirai. Mereka langsung terkejut. Tawa riang dan liar juga keluar dari mulut seorang pria besar tidak jauh dari sana. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengan telanjangnya dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka. Pedang besar berkepala hantu yang berisi sedikit rasa dingin di punggungnya memiliki kemerahan cerah yang melekat padanya. Sialan. Aku pernah melihat hantu. Anak kecil ini mampu bertahan hidup meski menderita luka serius. Dia sungguh beruntung. Seorang pria bertampang kurus segera menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah suara tawa dari pria besar itu terdengar. Setelah itu dia melototi pria itu dan dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu melolong? Aku yang dulu tidak peduli dengan sedikit uang ini. Namun meskipun memenangkan sejumlah kecil uang ini, itu belum cukup bagi Anda untuk memiliki lebih banyak tumpangan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk peduli tentang diriku yang tua ini?" Pria besar itu mengomel. Setelah itu dia mengendarai kudanya ke depan dan datang ke depan Xiaoyan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, aku dipanggil Guito. Orang memanggilku hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu. Namun Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih." Hahaha, ucap hantu tua itu. "Terima kasih banyak kakak Guito. Saya Xiaoyan," jawab Xiaoyan dengan senyuman. Kebanyakan orang yang dia temui selama bertahun-tahun ini adalah orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Dia tidak banyak melakukan kontak dengan seseorang pada level rendah seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wutang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang ini di depannya, tampil kasar dan tanpa hambatan.
Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya ada di kelas Dowling, sedangkan yang terlemah hanyalah seorang Dadoshi. Guito di depannya ini hanya berada di sekitar bintang Dowling. Hahaha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun, teman kecil Xiaoyan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa bertahan. Anda harus lebih banyak berlatih di masa depan. Jika Anda tidak memiliki sedikit kekuatan di dataran tengah, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiaoyan memanggil kakak kepada Guito tampaknya telah menyebabkan dia menjadi sangat bahagia. Setelah itu dia melirik tubuh Xiaoyan dan mengerutkan kening. Nada suaranya digunakan saat menegur seseorang dari generasi muda. Ini menyebabkan Xiaoyan sedikit menyeringai. Guito, kamu harus berhenti mengomel sembarangan di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong. Suara kuku kuda dipancarkan dari depan tidak lama setelah suara Guito terdengar, dan segera suara teguran Hancong terdengar. Hahaha, bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah? Guito tertawa terbahak-bahak dan menjawab saat melihat Hancong. Hancong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiaoyan melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum saat berkata, "Bagus, adik Xiaoyan, meski menderita luka serius, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari. Xiaoyan juga tersenyum. Dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum saat berkata, "Saya memiliki kehidupan yang kuat," jawab Xiaoyan. Hancong adalah orang sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Melihat ke langit dan dia dengan keras berkata, "Nona muda berkata untuk bersiap mendirikan kemah. Guito, Anda akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat yang bagus di dekatnya. Liang Ya, Anda akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gang Bei, kamu akan memimpin beberapa orang." Jelas Hancong. Hancong juga menghela nafas lega setelah perintahnya dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan, "Bisakah kamu berjalan?" Xiaoyan mengangguk. Dia melompat turun dari gerbong. Meski langkah kakinya sedikit terhuyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Hancong tertawa getir sambil berkata, "Sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti ini, sangat sulit bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sequel yang tersisa, kemungkinan pelatihan Anda di masa depan akan menjadi masalah," ucap Hancong. Xiaoyan tersenyum dan mengisyaratkan agar Hancong tidak khawatir saat mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Hancong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Xiaoyan begitu berpikiran terbuka. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik, bersiap untuk mengumpulkan orang untuk mendirikan kemah. Konvoi ini cukup efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di bukit kecil. Ada juga pagar yang mengelilingi tenda, dan bubuk obat yang mencegat serangga beracun berserakan di luar pagar. Xiaoyan tidak banyak bekerja karena kondisi tubuhnya yang lelah. Dia secara acak berjalan ke suatu tempat di camp sebelum duduk. Dia melihat perlahan ke sekelilingnya. Menurut apa yang telah disebutkan Hancong, konvoi ini seharusnya milik penjaga dari klan Han, kota Tianbei. Barang di gerbong haruslah barang yang mereka kawal. Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas Dowling, dengan beberapa dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Mereka mirip dengan Hancong. Tentu saja, pemilik aura terkuat secara alami tidak akan dilewatkan oleh Xiaoyan. Saat memikirkan ini, tatapan Xiaoyan tanpa sadar terlempar ke gerbong di antara banyak gerbong di sana. Gerbong itu jelas jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ada aroma hening samar yang ditransmisikan darinya. Itu jelas ditempati oleh seorang wanita. Hal yang menyebabkan Xiaoyan memperhatikannya adalah ada aura yang telah mencapai bintang doang di dalam kereta. Orang ini adalah orang terkuat di dalam konvoi ini. Sementara Xiaoyan memusatkan perhatian padanya, kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kaki yang ramping yang panjang muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan tatapannya perlahan terangkat. Kejutan jelas melintas di matanya. Tidak disangka bahwa pemilik aura bintang 3 doang sebenarnya adalah orang yang sangat muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti pohon willow, kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok yang tinggi. Dia mengenakan pakaian ungu.
Di bawah penutup pakaian ungu ada tubuh besar dengan lekuk tubuh yang proporsional. Satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya menunjukkan rasa dingin dan matanya yang cantik memiliki perasaan yang tegas. Namun demikian, Xiaoyan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa wajah wanita ini tampak sedikit akrab. Namun dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Banyak tatapan sekitarnya berkumpul pada wanita ini saat dia muncul. Ada panas biasa dalam tatapan ini, namun kebanyakan dari mereka bersikap hormat. Mata indah wanita ini perlahan melihat perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihat olehnya segera bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Ini menyebabkan Xiaoyan mengalami kesulitan menghentikan dirinya sendiri dari tertawa saat dia melihat mereka. Sementara Xiaoyan merasa adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya. Alisnya sedikit vertikal saat dia berjalan perlahan. Sesaat kemudian, kaki rampingnya yang panjang muncul di depan Xiaoyan. Suaranya yang agak sedingin es terdengar. "Kamu adalah orang yang diselamatkan Hancong selama perjalanan kan?" tanya wanita itu. "Ya." Xiaoyan mengangguk. Dia ingin berdiri karena kesopanan, tetapi kelelahan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa getir. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Wanita itu mengerutkan keningnya saat dia melihat kondisi Xiaoyan yang lemah. Dia berbicara dengan suara samar. "Ada aturan dalam konvoi klan Hanku. Konvoi tidak mendukung orang-orang menganggur yang tidak melakukan apa-apa. Karena Anda terluka, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun saya harap Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar. Apakah kamu mengerti?" ucap wanita itu. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan wanita yang begitu keras dan serius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur? Namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya meski memikirkan ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu padanya dan berkata, "Aku dipanggil Hanshu. Dan saat ini aku adalah orang yang mengatur konvoi ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah apapun di masa mendatang. Jika Anda kerja bagus kali ini, saya mungkin bisa mengizinkan Anda untuk bergabung dengan penjaga klan Han saat kita tiba di kota Tianbei. Meskipun itu tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekayaan besar, setidaknya itu akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuh kecil dan akan berdampak pada luka Anda. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Yamang. Kamu harus berhati-hati, bersembunyi di gerbong dan jangan keluar," ucap Hanshu, wanita itu. Setelah mengatakan ini, Hanshu berjalan melewati Xiaoyan. Setelah itu dia masuk ke tenda. Xiaoyan tersenyum setelah menerima botol giok dari Hanshu. Meskipun wanita ini keras dan tampak agak dingin dan acuh tak acuh, dia tampaknya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun ada apa dengan benang perasaan familiar itu? Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia berpikir sampai titik ini. Malam secara bertahap menutupi seluruh gurun. Bulan tergantung seperti lempengan perak yang tinggi di langit yang jauh. Hanya ada sedikit orang di gurun yang sunyi itu. Namun secara mengejutkan ada beberapa suara api dan suara manusia yang hangat muncul di atas bukit. Suara itu menyebar dan secara signifikan mengurangi ketenangan di sekitar. Xiaoyan duduk di samping tumpukan api. Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang besar di sekelilingnya yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. "Saudara Xiaoyan, ini, minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh Anda. Gurun ini dingin." Tawa tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan mengutak-atik nyala api dan segera sebotol anggur terbang ke arahnya. Dia menerimanya dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat botol anggur dan meneguk 2 suap. "Hahaha, anak kecil Xiaoyan, lumayan. Kamu masih memiliki semangat seorang pria." Beberapa penjaga klan Han di sekitarnya tanpa sadar tersenyum dan memuji ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah meminum setengah kantong anggur yang kuat dalam satu kesempatan. Xiaoyan tersenyum kepada semua orang. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba dibuka. Sosok yang tampak sangat memikat di bawah sinar bulan segera muncul di depan tatapan semua orang. Sosok itu adalah Hanshu. Pada saat ini, Hanshu tampaknya baru saja mandi.
Karena itu rambut hitamnya yang halus membawa sedikit kelembapan saat dia melayang ke bawah. Han Shuo keluar dari tendanya, tatapannya secara acak melihat ke sekeliling. Setelah itu dia duduk di samping api tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang dari rak api sebelum perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Suara Han Chong dan yang lainnya tanpa disadari ditekan setelah Han Shuo keluar. Lelucon kotor, mereka juga buru-buru ditelan ke perut mereka. Xiaoyan menoleh dan memandang Han Shuo yang tampaknya memiliki kelembutan milik seorang wanita. Hahaha, kenapa? Apakah Anda pernah terpesona kepada nona muda? Han Chong di samping tiba-tiba bergegas ke depan, sementara Xiaoyan fokus pada Han Shuo. Senyuman hangat di wajahnya menyebabkan pria kuat ini tampak agak tidak penting saat ini. Tentu saja semuanya laki-laki. Karena itu tidak perlu menyembunyikan kata-kata ini. Xiaoyan kaget saat mendengar ini dan dia langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu malu. Siapa yang lebih muda dari 30 di unit penjaga ini yang bisa lolos dari pesona nona muda? Namun, mereka semua mengerti bahwa mereka hanya dapat memikirkan hal-hal seperti itu di dalam hati mereka. Nona muda sudah menjadi doang elit di usia yang sangat muda. Bakat besarnya hanya dilampaui oleh nona muda yang lebih tua di seluruh klan Han. Dengan status dan posisi kita sebagai penjaga, ini sedikit berbeda dengan mencoba mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui kita, ucap Han Chong kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak menyadari seberapa kuat klan Han, sebagai wanita muda dari klan Han, status Han Shuo secara alami lebih tinggi daripada penjaga ini. Oleh karena itu, para pemuda di klan itu yang memendam rasa padanya kemungkinan akan berakhir dengan mimpi yang putus asa. Namun, nona muda memang orang yang cukup baik. Meskipun dia biasanya sangat keras, dia memperlakukan kami sebagai penjaga dengan cukup baik. Jika ada penjaga yang terluka parah dalam sebuah misi, dia akan meminta klan untuk membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada kerabat penjaga itu. Perlu diketahui bahwa begitu seseorang kehilangan kegunaannya di tempat lain, pihak lain akan meninggalkannya. Seseorang harus menganggap dirinya beruntung jika pihak lain tidak diam-diam membunuhmu karena mereka takut kamu akan membocorkan rahasia. Han Chong menderjakan mulutnya dan berkata lagi kepada Xiaoyan. Xiaoyan terkejut. Tidak disangka wanita yang tampak dingin ini benar-benar memiliki hati yang baik. Han Shuo tidak memiliki nafsu makan yang besar. Oleh karena itu dia berdiri setelah beberapa saat. Matanya yang cantik menyapu tenda sebelum segera mendekati Han Chong. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Mereka yang bertugas malam ini seharusnya tidak minum alkohol. Yang lain juga harus minum lebih sedikit. Setiap orang harus lebih memperhatikan saat kita melewati wilayah ular iblis Siamang besok, ucap Han Shuo kepada Han Chong. Dia tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dengan langkah lembut dia perlahan memasuki tendanya sebelum memadamkan cahaya di dalamnya. Suasana di dalam perkemahan tidak lagi senyaman sebelum setelah Han Shuo memasuki tendanya kembali. Beberapa orang mengerutkan kening mereka sebelum mengutuk dengan lembut. Karena Xiaoyan berada cukup jauh, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang mereka katakan. Namun dia samar-samar bisa melihat sesuatu ular iblis, dan kemungkinan ular iblis apapun Siamang yang disebutkan Han Shuo sebelumnya. Sial, aku sudah lupa tentang bajingan serakah dan bejat itu. Baiklah, mari kita berhenti minum. Gandakan penjaga malam ini dan pastikan tidak ada yang salah. Han Chong memegang botol anggur dan dengan kasar menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu dia membuang toples anggur ke samping dan berdiri dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang juga mulai membuang toples anggur setelah mendengar teriakan Han Chong. Setelah itu mereka menyebar dan memperkuat pertahanan serta berpatroli di perkemahan. Xiaoyan sedikit tertegun ketika dia melihat perkemahan yang dengan cepat menjadi lebih sunyi. Sesaat kemudian dia berdiri dan bertanya. Kakak Han, apa itu ular iblis Siamang? Tanya Xiaoyan. Han Chong tertawa getir saat mendengar ini. Dia berkata, kita akan melewati tempat yang disebut ngarai 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Do Huang. Tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang tidak ingin terlibat dengannya karena dia sebagai ular iblis mampu mengendalikan semua ular beracun tingkat 4 dan di bawahnya di ngarai 10.000 ular. Karena itu dia telah menempati tempat itu selama bertahun-tahun. Seseorang harus membayar tol yang mahal jika ingin berhasil melewatinya.
Siapapun yang menolak akan mengalami kesulitan meninggalkan 10.000 ngarai ular hidup-hidup, ucap Han Chong kepada Xiaoyan. Seekor ular iblis kelas Do Huang benar-benar memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana menduduki suatu wilayah dan menjadi bandit. Wajah Xiaoyan agak aneh saat dia berbicara. Binatang sihir peringkat 6 sebagian besar memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Apalagi, Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis. Maka dari itu ia bisa lepas dari bentuk ularnya. Kecerdasannya juga lebih tinggi dari peringkat 6 binatang sihir, ucap Han Chong. Pil transformasi iblis? Pil obat ini benar-benar dapat memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya. Saya ingat bahwa hanya pil transformasi tubuh yang memiliki efek seperti itu, dan itu adalah pil obat tingkat 7. Xiaoyan berbicara dengan cara tertegun. Pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6. Efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh. Namun itu hanya memungkinkan transformasi parsial dan efeknya jauh lebih rendah daripada pil transformasi tubuh. Pil obat semacam itu paling dicari di beberapa klan binatang sihir. Han Chong menjelaskan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak mengerti kekhawatiran Han Shu dan orang lain. Bagaimanapun yang terkuat di dalam konvoi mereka itu adalah Han Shu, dan dia hanya memiliki kekuatan seorang Do Wang. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan iblis tua Siamang itu. Semoga orang ini tidak akan meminta uang dalam jumlah besar besok. Saudara Xiaoyan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya masih perlu memerintahkan yang lain untuk memperkuat pertahanan kita dan membuat persiapan yang tepat. Han Chong menghela nafas, segera dia menepuk bahu Xiaoyan, berbalik dan berjalan menuju tenda. Xiaoyan melihat ke perkemahan yang menjadi jauh lebih tenang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan kembali ke tendanya sendiri. Namun, Xiaoyan tidak langsung tidur setelah kembali ke tenda. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol cairan obat yang dia gunakan saat berlatih di dunia magma saat itu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menerapkannya ke seluruh tubuhnya. Perasaan sedingin es semacam ini menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya menjadi sangat berkurang. Selain itu, Xiaoyan bisa merasakan benang energi hangat mengikuti kulitnya dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari lagi, luka yang saya terima secara bertahap akan membaik. Pada saat itu tubuh saya akan dapat menampung masuknya beberapa doki, ucap Xiaoyan. Tidak lama kemudian, keesokan harinya, Xiaoyan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan sakit yang melemah di dalam tubuhnya dan tanpa sadar tersenyum. Mungkin itu karena dia sering terluka, tetapi tingkat kesembuhannya dalam menghadapi luka seperti itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Setelah bangun dan mengatur pakaiannya, Xiaoyan keluar dari tenda. Dia tersenyum pada kelompok Han Chong yang sedang bergegas untuk mengemasi kemah sebelum melangkah maju dan membantu. Kelompok Han Chong yang menyadari karakter Han Shu tidak menolak bantuan Xiaoyan. Mereka hanya tersenyum dan menyerahkan beberapa tugas yang lebih sederhana kepada Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan tenda di tangannya ke dalam kereta dan baru saja berbalik saat aroma yang tenang melewatinya. Sosok itu segera berhenti dan sepasang mata cantik melihatnya. Suara lemah juga terdengar. Kamu akan terus berada di gerbong hari ini, jangan keluar, ucap Han Shu kepada Xiaoyan. Dia tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk berbicara. Dia kembali ke gerbongnya sendiri. Setelah itu teriakan dingin yang bergerak keluar dari dalamnya. Jalan. Sudut mulut Xiaoyan bergerak tanpa sadar saat dia melihat ke arah konvoi yang bergerak maju dengan suara yang berderit. Orang-orang ini benar-benar tidak buruk. Saya hanya akan menunggu dan melihat. Jika ada kecelakaan yang terjadi, saya akan diam-diam mengulurkan tangan, ucap Xiaoyan dalam hati. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.